Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara online. Dan untuk hari ini kita mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6 akan membahas yaitu yang ke-C, memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Sebelum kita memasuki isi kandungan surah Al-Insyirah yang sebenarnya, maka perlu kita ketahui bahwasanya nama surah Al-Insyirah itu diambil dari ayat yang pertama yang artinya melapangkan. Terus Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 yang turun sebelum surah At-Tin dan sesudah surah Ad-Duha. Termasuk golongan surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan jumlah ayat daripada surah Al-Insyirah ini yaitu ada 8 ayat. Surah ini diturunkan di saat orang muslim mendapatkan ejekan dari orang-orang musyrik karena kemiskinannya. Jadi sehingga Allah menurunkan surah Al-Insyirah ini karena orang kaum muslimin diejek oleh orang-orang musyrik, ya. Karena kaum muslimin pada saat itu mengalami kemiskinan. Baik, kita masuk yaitu kandungan surah Al-Insyirah yang sebenarnya, ya. Ayat ke-1 yaitu menjelaskan tentang ketetapan Allah bahwa telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Itu adalah kandungan ayat ke-1. Di ayat yang kedua, Allah telah melapangkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Allah telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah membersihkan semua yang ada di batin Nabi Muhammad SAW. Dan di ayat ketiga, Allah telah menghilangkan kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas kerasulan. Telah dilenyapkan oleh Allah dan diganti dengan kenikmatan. Karena apa? Sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan sesudah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, Nabi sering mendapatkan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesusahan, kesulitan dan derita yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Akhirnya Allah ganti dengan kenikmatan. Dengan apa? Dengan kemenangan. Yaitu akhirnya apa? Nabi Muhammad dipuji dan bahkan seperti di ayat keempat bahwasanya Allah telah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW bersama dengan asma Allah, yaitu nama-namanya Allah. Seperti nama Nabi Muhammad disebut bersama asma Allah di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita lanjut lagi di ayat yang kelima dan keenam. Di sini Allah menjelaskan bahwa setelah kesulitan ada kesusahan. Itu diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Jadi kita sebagai manusia, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, kita pun sebagai manusia apabila kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, kita tetap bersabar, ya. Karena apa? Dengan kesulitan dan kesusahan yang diujikan oleh Allah, dicobakan kepada kita semua, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi kita harus banyak bersabar. Contohnya sekarang ini kita telah diderita dengan yang namanya penyakit COVID-19. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah dan bersabar agar kita bisa
terhindar dari segala penyakit, salah satunya COVID-19. Baik, di ayat yang ketujuh, yaitu berisi tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, salah satunya sholat kepada Allah, maka kita jangan pernah meninggalkan yang namanya doa. Apa? Karena banyak yang habis assalamualaikum langsung lari. Doa dulu, minta sama Allah, karena Allah itu suka dimintain oleh umat, oleh hambanya. Ya, dan di ayat yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, jadi di sini Allah menerangkan di ayat ke-8 agar kita selalu berdoa kepada Allah selalu dalam keadaan orang yang merendahkan diri, jangan bersikap sombong, karena tempat kita meminta hanya kepada Allah, dan suara pun kita dengan suara yang lembut, tidak perlu nyaring-nyaring, tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Di dalam hati pun kita berdoa, Allah bisa mendengarnya. Ya, jadi nggak perlu kita teriak. Jadi ini adalah isi kandungan daripada surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Insyirah ini kita dapat memahami, kita bisa meneladani sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu menyebut, memuji nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas anak-anak pada hari ini yaitu adalah silahkan menuliskan daripada isi kandungan surah Al-Insyirah. Ya, dari yang C tadi memahami isi kandungan surah Al-Insyirah, terus dilanjutkan dengan kandungan surah Al-Insyirah. Itu semuanya dicatat ya. Kenapa? Karena Bapak biasanya kalau memberi soal itu ada semua di dalam penjelasan Bapak, salah satunya yang ada di video ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak harap apabila sudah kalian menulisnya, silahkan dipoto dan dikirim ke nomor WA Bapak ya. Seperti ini ada nomor Bapak, silahkan kalian mengirim ke nomor WA Bapak berikut ini. Jangan lupa nama dan kelasnya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.